Selamat pagi, kita jumpa lagi dengan saya. Untuk materi bahasa Inggris kita pada hari ini, kita akan membahas tentang materi pronoun. What is pronoun? Pronoun is kata ganti benda atau kata ganti orang. Nah, bisa kamu lihat di layar kamu ada 4. There are 4 kind of pronoun. Ada 4 macam pronoun. Yang pertama subject, kemudian object, kemudian ada possessive, dan kemudian ada reflexive pronouns. Nanti akan kita bahas satu persatu. Tapi yang pertama perlu saya ingatkan untuk saya ulangi lagi. Jadi subjek di sini contohnya ada I, you, they, we, he, she, dan it. Mungkin kalian pernah mendapatkan ini dengan materinya. Cara mudah menghafalkannya mungkin dengan menggunakan they, we, I, you, he, she, kemudian it. Sama saja. Kemudian di objek. Objek di sini saya kasih tengah. Sedangkan subjek awal, maksudnya dia berada di awal kalimat. Sedangkan kalau objek dia berada di tengah dalam sebuah kalimat. Ada me, you, them, us, him, her, dan it. Untuk possessive dibagi ada 2 macam, ada adjective dan pronoun. Yang dimana artinya possessive akan kita bahas nanti selanjutnya. Untuk macam adjektif ada my, your, their, our, his, her, its. Untuk pronoun ada mine, yours, theirs, ours, his, hers, its. Yang terakhir ada reflexive pronouns. Ada myself, yourself, themself, ourself, himself, herself, dan itself. Di sini cara menghafalkannya, tinggal kamu menjadi acuan yang subjek. Subjeknya dulu kamu hafalkan, maka tinggal ditarik ke arah kanan. Jika subjeknya I, objeknya menjadi me. Kemudian untuk possessive adjektifnya menjadi my, pronounnya menjadi mine, reflexive pronounnya menjadi myself. Jadi trik jitunya hanya tinggal menghafalkan yang subjeknya saja. Kalau sudah hafal tinggal kamu tarik ke kanan. Urut-urutannya ada objek, possessive adjective, possessive pronouns, dan reflexive pronouns. Atau juga bisa untuknya possessive pronouns, khususnya jika your adjektifnya, pronounnya tinggal ditambahi akhiran s. Your, yours, their, theirs, our, ours, his tetap his, her, hers, its tetap is. Untuk yang my menjadi mine. Seperti itu. Sulit, Pak. Tidak ada sesuatu yang sulit. Bukannya kamu tidak bisa, tetapi kamu belum terbiasa. Lanjut. Kita bahas yang pertama tadi, subjective pronouns. Maksudnya dia berada di depan sebuah kalimat. Nah, are the subject of the sentences. Subjek dari kalimat. Contohnya, I have 3 dogs. Ini dia subjektifnya. I di awal kalimat. Saya mempunyai 3 anjing. Anjingnya di sini ada banyak, 3. Makanya dia diakhiri dengan s. Nanti akan kita bahas juga lebih lanjut dalam materi yang namanya plural sama singular. Berikutnya ada she has 2 pencils. Dia memiliki 2 pensil. Lebih dari 1, banyak atau jamak.
menggunakan S lagi pada kata bendanya. Subjektifnya ada she. Pak, di sini kok I menggunakan have, sedangkan she kok menggunakan has, Pak? Akan kita bahas nanti pada pertemuan selanjutnya dengan masuk ke materi tenses, yaitu simple present tense. Lanjut, they have many pen pals. Mereka memiliki banyak pen pals. Pen ini pena, pals ini sahabat pena. Lanjut, kemudian kita masuk ke yang objective pronouns. Objek dari kalimat, yaitu berada di tengah. Contohnya, she call us, she subjek, call sini verb, kata kerja, us ini objektif, this morning kata keterangan waktu. Ini akan kita bahas lebih dalam pada saat materi simple present tense. Berikutnya, I go with her. Saya pergi dengan dia. Menggunakan to the market, kata keterangan tempat di sini. Subjek, objektifnya mohon maaf, ada us, ada her. Lanjut, they want me to accompany. Mereka menginginkanku untuk menemani. Nah, berikutnya possessive adjective. Apa sih itu? Nah, dia adalah kepemilikan atau kepunyaan. To modify the noun, untuk menjelaskan kata benda. Dalam hal ini menjelaskan kepemilikan. Bendanya itu miliknya siapa? Yang dimana susunannya, strukturnya adalah possessive adjective dulu. Ini saya kasih tetap possessive adjective dalam artian nanti tinggal mengikuti yang diminta yang mana. Ada my, ada your, ada our, ada her, ada his, dan seterusnya. Lanjut. Contohnya, we go with his car. Kita pergi dengan mobil dia cowok. Nah, ini yang warna kuning possessive adjective, yang car ini termasuk ke dalam kata benda. Lanjut, he and me catch her cat. Nah, di sini ada dua subjek, he dan me. Catch her cat. Dia cowok dan aku menangkap kucing dia cewek. Menyatakan kucingnya dia cewek. Kalau ini mobilnya dia cowok. Possessive adjective. Lanjut. Budi walks in front of my house. Budi berjalan di depan rumahku. Menjelaskan kata benda kepemilikan. Rumahnya siapa? Rumahku atau rumah saya. Lanjut. Nah, kita masuk yang berikutnya adalah possessive pronouns. Apa sih itu? Sama, kepemilikan atau kepunyaan. Sama juga untuk menjelaskan dari kata benda tersebut, yang dimana susunannya apabila Pak Bagus buatkan adalah noun, kata benda dulu, baru diikuti sama possessive pronoun. Ada mine, ada yours, ours, theirs, hers, dan seterusnya. This book is mine. Buku ini adalah
mine, milikku. Berikutnya, these cars are theirs. Mobil ini, mobilnya ada banyak, adalah theirs, milik mereka. Their family business is good. Theirs is good. This book is interesting. It's very thick. Nah, di sini ada penggunaan, ada this book is mine. This car are theirs. This di sini untuk menyatakan tunggal, singular atau satu. Kalau this ini untuk menyatakan jamak, banyak atau lebih dari satu. Ini penggunaan possessive pronouns-nya. Bentar. Nah, ini possessive pronoun-nya. Ini harus kamu pahami. Di sini menggunakan theirs. Jadi possessive pronouns atau pronoun sendiri juga bisa fungsinya untuk mempersingkat kata. Jadi tidak perlu lagi memunculkan family business-nya, langsung disingkat menggunakan theirs, kata ganti dari family business. Sama halnya dengan ini, its. Its ini adalah merujuk atau kata ganti dari buku. This book, buku ini. Maka menggunakan its. Dan ini digunakan yang dimana yang diajak ngomong sama-sama tahu apa yang dimaksudkan atau apa yang sedang dibicarakan. Seperti itu. Nah, ini rumusnya. This, ini, this sama this adalah artinya ini. Kalau this ini yang tunggal, this yang jamak. Kalau that sama those digunakan untuk itu artinya. That untuk singular, those untuk yang plural atau banyak, jamak. Kalau singular satu atau tunggal. Berikutnya reflexive pronouns, yang mana artinya adalah kegiatan yang dilakukan sendiri oleh si pelaku atau subjeknya sendiri yang melakukan. Contohnya, she hurts herself. Dia melukai dirinya, cewek sendiri. Cewek dalam artian cewek yang ini, yang subjeknya ini. Berikutnya, uncle fix the car by himself. Paman memperbaiki mobil itu oleh dirinya sendiri. Jadi yang memperbaiki mobil ya paman sendiri. Lanjut, I do the job myself. Aku mengerjakan pekerjaan itu oleh aku sendiri, myself. Jadi harus hafal urutannya ya. Subjeknya I, objeknya me, possessive adjektifnya my, possessive pronounnya mine, reflexive pronounnya myself. Nah ini, the students promise to themselves to obey the rules. Siswa-siswa itu berjanji ke diri mereka sendiri untuk mematuhi peraturan-peraturan itu.
Jadi as a good student, you have to obey the school's obligation atau the school's rules, peraturan sekolah. Dan saya yakin pasti kamu adalah siswa-siswa yang baik, siswa-siswa yang disiplin. Selamat belajar. Terima kasih dari saya. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan di subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.